Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghubungi Presiden Republik Indonesia terpilih 2024 Prabowo Subianto pada Jumat 22 Maret 2024. Melalui sambungan telepon, Biden memberikan ucapan selamat atas kemenangan Prabowo. Biden juga berjanji akan meningkatkan kerjasama dengan Indonesia. Dilansir dari VOA Indonesia pada Sabtu 23 Maret 2024, hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby. Menurut John Kirby, Joe Biden berbicara via telepon dengan Presiden RI terpilih 2024 Prabowo Subianto pada Jumat 22 Maret 2024. Biden mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangan pemilu 2024. Selain itu, Joe Biden juga berjanji untuk memperluas kerjasama dengan Indonesia. Di antaranya di bawah kemitraan strategis komprehensif Amerika Serikat dan Indonesia. Diketahui sebelum berbicara melalui sambungan telepon, Joe Biden juga telah mengirimkan surat kepada Prabowo pada Selasa 12 Maret 2024. Melalui surat tersebut, Biden memberikan selamat atas perolehan suara Prabowo yang unggul dibandingkan dua paslon lainnya. Saya rasa itu sesuatu yang baik ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung, lalu Partai Nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut, ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak ada yang luar biasa. Sempat disinggung nggak Pak sama Pak Paloh terkait obrolan mereka sama Pak Prabowo? Ya, tidak ada obrolan yang khusus kecuali yang disampaikan di media tadi. Jadi kata Pak Paloh, itu bisa menunjukkan koalisinya Pak Prabowo. Kami masih terus konsentrasi untuk proses di MK. Dan itulah proses yang sedang kami kerjakan. Jadi perjalanan masih panjang karena siapapun yang nanti terpilih itu pembentukan kabinet baru bulan Oktober. Sekarang masih bulan Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang. Apa yang dilakukan Pak Prabowo? MK-nya belum selesai. Nah, MK-nya belum selesai. Kita tunggu semua sama MK. Kita tunggu gini, MK itu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons soal isu dirinya masuk dalam menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Anies tidak membantah secara gamblang isu tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya mengatakan pembentukan Kabinet Prabowo Gibran masih lama. Sebab saat ini peserta pemilu 2024 baik Pileg dan Pilpres tengah dalam tahap mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Oleh karena itu, Anies meminta awak media untuk kembali menanyakan hal itu kepada dirinya beberapa bulan ke depan. Hal itu disampaikan Anies setelah buka bersama Surya Paloh, tepatnya di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Jumat 22 Maret 2024 malam. Bapak ditawarin menjadi menteri di Kabinet Prabowo, itu benar nggak sih Pak katanya? MK-nya belum selesai. Nah, MK-nya belum selesai. Kita tunggu semua sama MK. Kita tunggu gini, MK itu proses selesai. Baru dari situ kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Dan saya mau tanya, pembentukan kabinetnya kapan? Masih lama, makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih banyak Pak. Kalian itu ya sama ini. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengejek Sandiaga Uno di hadapan Presiden Jokowi karena tidak lolos ke Senayan pada pemilu 2024. Bahlil mengatakan bahwa Sandiaga Uno sebenarnya ingin membayar pajak lebih, namun partainya yakni P3 tidak lolos parlemen. Mendengar hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berulang kali mengisyaratkan pada Bahlil untuk menutup mulut. Dilansir dari tribunnews.com, ejekan Bahlil itu disampaikan saat acara melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan tahun 2023 di Istana Negara pada Jumat 22 Maret 2024. Bahlil berseloroh bahwa Sandiaga ingin membayar pajak lebih. Namun sayangnya partainya yakni P3 tidak lolos parlemen. Mendengar pernyataan tersebut, para pejabat yang hadir sontak tertawa. Menpan RB Azwar Anas bahkan sampai mendorong Bahlil. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berada di sebelah Jokowi mengisyaratkan agar Bahlil menutup mulut. Isyarat Sri Mulyani tersebut terlihat disampaikan hingga berulang kali. Namun Bahlil tetap melanjutkan ejekan tersebut.
Sandiaga Uno yang menjadi korban sasaran ejekan juga ikut tertawa sambil menunjuk Bahlil. Jokowi yang mendengar bercandaan tersebut juga tertawa. Namun Jokowi mengingatkan bahwa yang sedang diikuti adalah acara pajak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.